Halo teman-teman Sony Alpha, saya Charles Wijaya, Alpha Guru dan Potret Photographer. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai pengaturan dial mode dalam sebuah kamera. Apa saja yang dimaksud dengan dial mode? Mari kita bahas hari ini. Dial mode atau tombol mode adalah tombol yang digunakan untuk menentukan mode pada sebuah kamera sesuai dengan pengaturan bawaan yang sudah tersetting atau bisa dibilang sebagai tombol preset sebagaimana kamera akan dioperasikan. Biasanya, tombol mode pada kamera akan berbentuk huruf-huruf atau simbol-simbol seperti auto, M, S, A, atau P. Pada mode auto ini biasanya kamera akan mengatur dirinya sendiri secara otomatis untuk menangkap gambar menurut perhitungan kamera itu sendiri. Pada mode ini, ISO, shutter speed, aperture, dan juga white balance akan mengatur secara otomatis. Jadi kita hanya akan tinggal memencet tombol shutter. Mode ini disarankan untuk fotografer yang baru saja membeli kamera dan belum belajar tentang teknik dasar foto dan belum mengerti tentang segitiga exposure. Mode manual atau M, pada mode ini semua pengaturan ISO, shutter speed, aperture, dan juga white balance diberikan kebebasan kepada fotografer untuk mengatur secara keseluruhan sesuai dengan keinginan sang fotografer. Mode manual ini biasa dipakai oleh fotografer yang sudah memahami tentang teknik dasar dalam menggunakan kamera dan sudah mengerti akan segitiga exposure. Mode S atau shutter priority, pada mode ini kita sebagai fotografer diberikan kebebasan untuk mengatur shutter speed yang diinginkan. Sedangkan untuk exposure lainnya seperti aperture dan ISO akan ikut menyesuaikan. Penggunaan mode ini dalam real life adalah ketika kita membutuhkan sebuah foto untuk menjadi low exposure atau fast exposure. Misalnya, ketika kita memotret orang menari balet, maka kita akan men-setting kamera kita di shutter speed 1/500 agar kita dapat membuat gambar yang jelas tanpa adanya blur akibat pergerakan atau motion dari penari balet tersebut. Mode A atau aperture priority, pada mode ini fotografer diberikan kebebasan untuk mengatur aperture atau bukaan yang diinginkan. Sedangkan untuk exposure lainnya seperti ISO dan shutter speed akan ikut menyesuaikan. Penggunaan mode ini dalam real life adalah ketika kita memotret model atau orang dalam keramaian, misalnya di dalam pasar, dengan menggunakan aperture angka rendah atau bukaan besar seperti f1.2, 1.4, dan f1.8, maka kita sudah bisa mengisolasi objek yang kita foto dengan memisahkan objek tersebut dari background yang tidak kita inginkan. Karena dengan bukaan besar, otomatis depth atau depth of field akan menjadi sempit atau kecil, sehingga hanya terfokus pada objek yang kita inginkan saja. Mode P atau program, pada mode ini kamera akan mengatur nilai aperture dan shutter speed secara otomatis. Fotografer masih bisa mengubah ISO secara manual sesuai yang diinginkan. Penggunaan mode ini biasa saya gunakan misal pada kondisi saya harus memotret pada dua buah ruangan yang berbeda tingkat keterangannya. Biasa saya akan men-setting ISO tertinggi dahulu pada ruangan yang paling gelap. Sehingga pada ruangan yang terang, untuk shutter speed dan aperture masih aman secara exposure. Exposure compensation. Selain mengenal mode dial di atas, teman-teman harus mengenal juga dengan exposure compensation. Semua mode lainnya seperti A, S, dan P biasa diatur dengan exposure compensation. Tombol exposure compensation biasa terletak pada bagian atas kamera dan berbentuk bulat dan terdapat angka-angka dari -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Apabila kita sudah menentukan sebuah shutter speed pada mode S atau shutter priority, namun setelah kita lihat hasil fotonya, menurut teman-teman gelap atau terang, maka kita masih bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan menggunakan tombol exposure kompensasi ini, baik itu menjadi lebih gelap ataupun menjadi lebih terang. Misalnya, foto tersebut menurut teman-teman gelap, maka exposure compensation-nya kita putar menjadi +1, +2, atau +3, sesuai dengan keinginan teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Jika fotonya terlalu terang, maka tinggal memutar tombol exposure compensation-nya menjadi -1, -2, ataupun -3. Tips saya sebagai seorang fotografer mengenai dial mode adalah selalu mencoba untuk menggunakan mode manual di setiap kesempatan. Selain melatih kebiasaan penggunaan kamera, juga melatih tentang pemahaman tentang segitiga exposure.
Setelah menonton video ini, saya harap kalian lebih paham mengenai pengaturan dial mode dalam kamera. Thank you for watching and see you in the next video. Untuk menonton video berikutnya, silakan klik di sini.